Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali. We're going to continue what we have discussed about advanced English grammar. Dan untuk kali ini kita sampai pada unit 88 yaitu prepositions of position and movement. Ini adalah pembahasan awal dari video ini. So, ada beberapa hal tentang prepositions yang penting untuk diketahui dan barangkali belum pernah dipelajari begitu ya. Dan sebelumnya mohon maaf karena suara saya agak batuk. Jadi kalau ada sela-sela batuknya mohon maaf ya. Oke, kita mulai dari across dan over. Across dan over itu adalah untuk menjelaskan tentang posisi on the other side of, ya, posisi yang ada di sisi yang berlawanan atau sisi berhadapan dengan kita, or moving to other side of a road. Ya, maksudnya adalah ketika ada pergerakan, perpindahan dari satu sisi ke sisi yang lain, itu melompati atau melintasi satu road atau jalan, bridge, jembatan, border itu garis atau batas, kemudian river itu sungai dan sebagainya. For example, Antonio lives in the house across the road from ours. Over the road from ours. Juga boleh. Antonio tinggal di rumah di seberang rumah kita gitu kan. So across di sini boleh bermakna di seberang atau di sana tapi di seberang kayak gitu ya. Nah, tapi ada beberapa kecenderungan pemakaian over atau penggunaan over daripada across. Di sini juga dijelaskan bahwa we use over rather than across when we talk about reaching the other side of something that is high or higher than it is wide. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melompati sesuatu yang tinggi atau kita berpindah dengan istilahnya dengan sifatnya itu tinggi gitu ya. Misalnya fence atau pagar gitu ya. He jumped over the fence. Dia melompat melintasi pagar atau melompati pagar. Jadi kan dia lompatannya kan tinggi ya. Nah itu lebih pakai over bukan across. Tapi kalau dia melompati aliran sungai ini lebih kayak tidak tinggi tapi wide atau luas. Jadi tergantung datarannya. Apakah itu flat ataukah itu ada ketinggian tertentu. So if you have some height right there, maka ada over gitu ya. Makanya burung juga the birds fly over gitu ya. Iya. Selanjutnya adalah when we are talking about something we think as a flat surface. Nah, kalau permukaannya itu flat atau datar, rata gitu ya. Or an area such a country, sea, ya, negara, lautan, kita lebih suka across daripada over. For example, he suddenly saw Eva across the room. Nah, across the room ini maksudnya melintasi ruangan, menyeberangi ruangan. Kemudian the program was broadcast across Canada, maksudnya adalah acaranya itu disiarkan melintasi Kanada atau lintas Kanada, gitu. So across di sini itu meliputi satu bagian yang rata pada suatu lokasi. Kalau over itu lebih tinggi, begitu ya. Nah, ada juga all over dan all across di sini, guys. Like all over itu lebih digunakan daripada all across
ketika dia bermakna to or in many different parts of an area. Jadi over itu lebih tinggi, lebih besar jangkauannya daripada all across. However, we commonly use across or right across for emphasis. Ini maksudnya adalah ketika untuk penekanan saja bisa juga pakai across atau right across. So, kita sering mendengar the disease has now spread all over the world. Ya, has now spread all over the world. Maksudnya di sini menjangkau seluruh bagian dunia, begitu ya. Atau right across the world itu juga bisa hanya untuk penekanan saja. Cuman kalau all over the world itu yang kalau dirasa gitu ya, jangkauannya akan lebih luas daripada across. Yang kedua adalah along dan through. Along itu sepanjang, through itu melalui atau melewati. Ketika kita when we talk about following a line of some kind, jadi kalau ada satu jalur gitu ya, jalur entah itu jalur jalan, entah itu jalur sungai, kita pakai along. They walk along the footpath. Mereka berjalan sepanjang footpath atau sepanjang jalur ini until they came to small bridge, sampai mereka sampai pada satu jembatan kecil. Sedangkan through itu untuk emphasize atau menekankan that we are talking about movements. Nah, kita lebih kayak untuk movementnya, yaitu in a three dimensional space, di satu ruangan 3 dimensi with things all around, dengan segala sesuatunya di sekitar kita, rather than a two-dimensional space, a flat surface or area. Nah, jadi kalau through itu seperti melewati gitu ya, atau melalui. Nah, misalnya adalah he pushed his way through the crowd of people to get to her. Kita bisa bayangkan di sini bahwa through the crowd itu kan melalui hiruk pikuk gerombolan atau kerumunan orang ya. Jadi itulah yang dinamakan through. Dia harus melalui sesuatu. Gitu. Ya. Tapi kalau along dia lebih kayak mengikuti jalur, tidak perlu apakah dia itu intinya dia adalah mengikuti jalur, tidak ada kecenderungan harus 3 dimensi dan sebagainya. Tapi mengikuti jalur adalah along, sepanjang. Tapi kalau through itu melewati. Through juga sering mengungkapkan movement from one side or end of the space to the other. Jadi misalnya ada 2 kalimat yang perlu diperbandingkan, bisa kita bandingkan ya untuk lebih jelasnya. Kalimat pertama adalah she walked through the forest to get to her mother's house, to get to her grandmother's house. Dia berjalan through the forest. Jadi berjalannya itu melewati forest. Dia harus masuk forest sampai forestnya sampai ujung forest gitu kan. Jadi dia harus melewati forest. Kemudian yang kedua adalah she spent a lot of her free time walking in the forest. Nah, jadi bedanya through dan in adalah kalau in itu di dalam gitu ya. Tapi kalau through itu adalah dia harus melewati dari ujung sampai ke ujung kayak gitu. So through. And then yang C adalah above, over, below, under, beneath, underneath. Apa bedanya ini? Gitu kan? Nah, above, over tentunya ini tinggi ya, di atas, gitu kan? Below, under itu di bawah. Nah, bedanya apa? Kita mulai dari above dan over. So, kita bisa pakai dua-duanya when we say that one thing is at a higher level than another. Jadi kalau posisinya lebih tinggi daripada yang lainnya, kita bisa bilang above. Kita bisa pakai above atau over. Above the door was a sign saying mind your head. Maksudnya apa? Di atas pintu ada tanda atau ada tulisan apa? Mind your head, hati-hati kepalamu gitu kan. Nah, however, we prefer above, kita lebih memilih untuk menggunakan above
When one thing is not directly over the other. Ketika satu barang atau suatu hal itu enggak secara langsung di atas yang lainnya. Kita bisa coba compare di sini. Kalimat pertama adalah they live in a village in the mountains above the lake. In the mountains above the lake. Jadi kan enggak secara langsung kan. Masa ada sih gunung di atas danau gitu kan. Nah ini tuh kayak apa yang bisa kita lihat dari mata kita, dari segi pandangan atau perspektif kita kan gunungnya itu seakan-akan ada di atas danau gitu, but it's not directly over. Directly di sini kan artinya langsung guys gitu. Dan yang kedua adalah the bird hovered just a few meters above atau over the lake. Dan ini benar-benar directly over, benar-benar di atasnya. Jadi dia lebih suka pakai over, ya, flew over, ya, meskipun above juga bisa. Nah, sedangkan kita lebih suka menggunakan over, bukan above, when something covers something else and touch it. Ketika sesuatu menutupi, ya, menutupi sesuatu yang lain dan menyentuhnya. So for example, she put a quilt over the bed. Ya. Jadi over the bed, quiltnya itu ada di atas ranjangnya atau di atas kasurnya gitu kan. And usually when we're talking about horizontal movement at a higher level than something, ini juga pakai over. Misalnya, I saw the helicopter fly up over the water. Ya. So kita ngomongin horizontal movement, pergerakan horizontal at a higher level than something, di suatu level yang lebih tinggi dari hal lainnya. Jadi di sini kan ada water, ada juga helicopter, jadi dia lebih kayak over gitu. Nah, jadi bedanya over dengan above kalau di sini adalah kalau over itu cover something else, jadi menutupi yang lainnya, kayak misalnya quilt sama bed gitu ya. Nah, tapi kalau above itu apa namanya enggak menutupi. Jadi secara makna above itu lebih kayak di atas tapi enggak cover gitu loh. Tapi kalau over itu dia menutupi hal yang ada di bawahnya atau benda yang ada di bawahnya, begitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke below ya, below dan under. Jadi below itu antonimnya above. Above dan below, under itu antonimnya over. So perbedaannya below dan under itu hampir sama dengan above dan over. Ya, kalau dalam contoh ini kita bisa pakai under dan below. Misalnya pada it's hard to believe that there's a railway line below or under the building. Susah dipercaya kalau ada rel kereta nih di bawah gedung ini gitu kan. Dua-duanya ini bermakna at a lower level, di tingkat yang lebih rendah. Ya. Namun below itu lebih disukai pada sesuatu yang tidak serta-merta langsung di bawahnya gitu ya. Not directly under. Ya, jadi kayak her head was below the level of the table, so nobody noticed her. Ya, jadi kepalanya itu below the level of the table. Jadi ada di bawah meja gitu. Jadi di bawah tingginya meja atau lebih rendah dari meja. Jadi nggak ada yang melihat dia. Nah, ini nggak serta-merta ada di bawah meja gitu guys. Jadi ada dari pandangan mata kita dia itu tingginya lebih rendah dari meja. Jadi tidak ada yang bisa lihat. Sedangkan yang pakai under, she hid the presents under a blanket. Jadi ini sampai nutupin gitu loh. Jadi kalau pakai under itu dia berada di bawah sesuatu yang menutupinya. Itu under. Nah,
Misalnya lagi Zara ran under the bridge. Nah ini kan bridge atau jembatannya ini kan menutupi si Zaranya ini, ya. Jadi apa namanya ini pakainya under. Nah, sedangkan underneath, ya, ini juga bisa menggantikan posisinya under pada preposition of place. Sedangkan beneath is sometimes used as a formal alternative or to under or below. Ya, jadi beneath itu bisa jadi alternatif yang lebih formal untuk menggantikan under atau below. Oke, itu tadi tentang preposition of position dan movement khususnya across over, along through, above over, below under, kemudian beneath dan underneath. Untuk selanjutnya kita masuk ke between dan among. Secara umum between itu adalah between dua orang atau dua hal gitu ya. Sedangkan among adalah we see the people or things as part of group or mass. Jadi kayak between itu lebih kayak membandingkan individual, tapi kalau among itu membandingkan dengan crowd atau kerumunan, dengan satu kelompok orang atau massa gitu. Among is only used with 3 or more people. Jadi among nggak bisa hanya untuk 2 orang ya. Among itu lebih dari 3. Tapi kalau between itu bisa 2 orang gitu. Dua-duanya bermakna yang sama yaitu di antara. Nah, kita lihat contohnya. She held the diamond between her thumb and forefinger. Dia ya memegang atau dia naruh diamondnya atau apa namanya? Diamondnya between berliannya di antara her thumb jempolnya dan forefinger ya. Jadi between di sini adalah between dua hal yaitu thumb dan forefinger gitu. Lanjut, masih pakai between itu tentang situasi negara yaitu Zimbabwe. Zimbabwe is situated between Zambia to the north, Mozambique to the east. Nah, ini posisi satu negara di antara negara yang lain ya. Di sini between, di antara 4 negara. Sedangkan among di sini perhatikan apa yang mengikuti among. Yang mengikuti among adalah kelompok. He stood among all his friends. Nah, di antara semua teman-temannya at the party and felt very happy. Ini adalah perbedaan antara among dan between. Jadi kalau between itu diikuti dengan individual atau satu objek, sedangkan among itu diikuti oleh kelompok orang atau kelompok hal. Di antara semua siapa, di antara orang-orang ini, di antara barang-barang ini, kayak gitu. Kemudian amongst, nah kadang-kadang amongst ini ada juga ya. Sometimes used instead of among but in more literary text. Jadi lebih nyastra gitu, lebih di karya-karya sastra. Nah, between dan among itu gak hanya digunakan sebagai preposition of place, guys. Kita juga bisa menggunakan keduanya untuk membicarakan sesuatu yang dibagi atau di-share di antara orang-orang. Misalnya, the money is to be divided between the towns in the area atau among the towns in the area. Jadi dibagi untuk atau dibagi di antara beberapa towns kayak gitu. The prize will be shared between the first 6 finishers. Nah, ini akan dibagi pokoknya dia mengikuti kata divided dan juga share. Sedangkan between itu juga dipakai untuk comparison dan relationship. Kayak ini hampir sama ya, intinya adalah di antara dua hal gitu. And then to talk about choice atau pilihan between University of Leeds, York and Manchester. Nah ini apa namanya bisa membandingkan 3 hal juga, nggak harus melulu 2 hal. Tapi kalau sifatnya sekali lagi between ini sifatnya individual atau satu gitu. Jadi diikuti oleh satu apa namanya satu atau personal gitu loh, nggak grup gitu. Jadi between the University of Leeds, York, and Manchester begitu.
Ya, jadi kan disebutkan nih Leeds, York, Manchester. Terus he felt torn between his family and his friends gitu. Ya, jadi intinya between adalah di antara dan disebutkan satu persatu kalau di between. Kemudian to say that people or things share an amount of something. Ini masih tentang share tadi ya. So between them, Will and Alice must earn about 100,000 a year. Ya, di antara mereka, nah gitu. Masih tetap di antara, intinya di antara sih. Tapi kalau among itu lebih kayak when we mean existing or happening in a particular group. Jadi ketika kita dengar among ini pasti hubungannya sama grup ya guys, atau satu kelompok orang. The disease has now broken out among the hill tribes. Gitu. Their music is very popular among teenagers. Jadi di antara orang-orang, di antara di antara kelompok tertentu. Jadi penyebutannya tidak satu persatu, melainkan langsung satu kelompok tersebut. Sedangkan yang kedua adalah when we mean included in a particular group, ya itu maksudnya termasuk pada satu particular group atau grup tertentu. Misalnya there are among the best hockey players in the world. Dia adalah masuk menjadi jajaran hockey players, best hockey players kayak gitu. Jadi di sini enggak between sekali lagi karena ini grup gitu ya, maka dia pakainya among. Masih ada yang lain di sini expression yang lain tentang between dan among ya, tapi masih sama intinya adalah among diikuti dengan grup. Sedangkan between itu diikuti oleh personal ya. Kemudian preposition of time guys, ini akan sangat lama pembahasannya karena banyak sekali preposition of time. Tetapi kita akan go over this, kita akan mencakup ini semua dalam waktu yang semoga bisa singkat ya. Nah, so yang pertama adalah during, in, over, dan throughout. During atau in itu untuk dalam urusan waktu loh ya. Itu menegaskan bahwa kita membicarakan satu periode waktu within which an event or activity occurs. Di mana satu event atau peristiwa itu terjadi. And the activity may continue for the whole of the period of time. Jadi aktivitas ini bisa berjalan atau berlaku di keseluruhan waktu tersebut. Misalnya, I stayed at home during the summer. Nah, during ini artinya adalah selama. Atau in the summer juga bisa. Jadi during dan in boleh diganti-ganti dalam hal ini. Digunakan bergantian. Selama artinya ya. Or the event may happen at some time or be repeated in a number of time in a period of time. Yeah. We went to Turkey during the summer. He suffered a number of injuries during his career as a jockey. Nah, intinya during adalah selama. Di sini during dan in bisa digantikan bergantian ya. Dipakai di bergantian. Namun kita lebih suka during daripada in ya, to mean at some time in the period of. Jadi pada beberapa kesempatan dalam satu periode waktu tertentu before nouns. Misalnya during a visit, during an illness, during holiday, during meal, during the stay, during the treatment. Nah itu lebih suka during. When they refer to an event which lasts some time. Jadi untuk menegaskan event atau peristiwa yang berakhir di agak-agak lama ya di suatu waktu kayak gitu. And also with the phrase the whole of ya itu juga kita bisa pakai during. Lebih senang pakai during daripada in gitu ya. Karena ini emphasizing duration of an entire period atau menekankan durasi dari seluruh periode atau seluruh satuan waktu. So for example, no one was allowed to leave the ship during the whole of its time in port. Ya, during the whole of. Nah, perhatikan di sini
selama seluruh waktu atau selama suatu kejadian berlangsung begitu. Namun kita pakai throughout itu untuk mengemphasize atau menekankan that something happens over the whole period of time. Sesuatu terjadi selama kurun periode waktu tertentu, seluruh waktunya itu habis untuk kejadian tersebut. So for example, we had enough firewood to keep us warm throughout the winter. Kita punya cukup kayu bakar untuk menjaga kita tetap hangat selama gitu ya. Jadi bedanya during dan throughout adalah throughout itu kayak dia mengcover semua musim dingin sampai habis, dari awal dia datang musim dinginnya sampai akhir musim dingin gitu. Makanya di sini juga bisa warm during the winter sama warm through the winter. Jadi throughout di sini adalah sampai musim dingin berakhir. Oke, so yang B ini masih tentang over dan during ya. Over dan during digunakan when we talk about something that goes on for a length of time within a period of time, either for some of that period or for the whole of it. Nah, over atau during itu untuk sesuatu yang terjadi gitu ya pada satu durasi tertentu dalam satu periode waktu. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Weather conditions have been improving over the past few days. Ya, selama beberapa hari terakhir ini atau beberapa hari yang lalu, weather condition have been improving. Kondisi cuaca telah meningkat atau telah lebih baik, gitu. So, during atau over di sini adalah selama juga. Jadi ini beberapa hari dan kita sedang ngomongin cuaca gitu. Jadi over atau during bisa dipakai di sini. I hit my head and can't remember anything that happened over the next hour or so. During the next hour or so. Nah ini dia kejadian yang ada di salah satu atau menjadi bagian dari waktu yang lain gitu loh. Ya, jadi dia adalah satu bagian tertentu dari durasi tertentu. Nah, however, if we talk about short event, kalau kita ngomongin short event atau peristiwa yang singkat, peristiwa yang pendek, yang terjadi dalam satu periode waktu, kita lebih suka during. Misalnya, she sneezed during the performance. Dia bersin ketika atau selama performance, ya. Nah, kejadian bersin ini kan sesuatu yang sangat singkat terjadi, ya, di antara performance tersebut, gitu. Jadi bukan over the performance. Kalau over the performance berarti dia bersin-bersin terus sampai performance-nya kelar dari awal sampai kelar, gitu. Nah, contoh kedua adalah during a pause in the conversation, she left the room. Selama break atau jeda percakapannya, dia meninggalkan ruangan. Bukan over a pause. Nah, during dan over sama seperti tadi kita bahas ya. Over itu lebih kayak mengcover gitu loh. Sedangkan during ini adalah satu bagian waktu. Gitu. Jadi selama itu maksudnya lebih bisa dipakai daripada over. Karena dia hanya satu hal yang singkat yang terjadi selama atau di dalam satu periode waktu, makanya during gitu. Selama jeda di conversation-nya atau di percakapannya, dia meninggalkan ruangan. Nah, waktunya kapan ini? A pause, selama jeda itu gitu. Jadi bukan over a pause. Ya. Ini silakan untuk diperhatikan lebih lagi tentang during, in, over, dan throughout. Jadi no more bingung-bingung. Gimana sih pakainya throughout ini apa sih gitu.
At least teman-teman sudah punya pengetahuan tentang ini ya. Kemudian ada juga until